kawan, balik lagi sama aku Putri di Bukan Penyiar Podcast. Episode kali ini spesial banget. Kenapa? Karena aku akan mereview buku yang juga sangat spesial buat aku. Kenapa spesial? Karena buku ini adalah satu dari 50 lebih bukunya Terelie yang pertama kali aku baca. Judulnya Rindu. Jadi buku Rindu ini pertama kali aku buka bukunya itu tahun 2017. Saat itu aku masih kuliah tingkat 2 dan gak langsung aku tamatin bukunya karena saat itu lagi numpuk banget tugas kuliahnya, dan buku ini termasuk buku yang berat bagi aku sebagai pembaca pemula bukunya Terelie gitu. Oke, gak usah banyak basa-basi lagi ya, kita langsung aja mulai reviewnya. Buku Rindu ini penerbitnya dari Republika, tebalnya 544 halaman dengan 51 bab. Buku ini secara keseluruhan menceritakan tentang perjalanan haji Indonesia pada tahun 1938. Pada saat itu perjalanan haji masih menggunakan kapal mesin uap. Nah, di buku ini diceritakan perjalanan haji tersebut menggunakan kapal mesin uap yang bernama Blitar Holland. Dan itu memakan waktu yang sangat lama, memakan waktu berbulan-bulan, sampai ada salah satu penumpang yang saat berangkat itu dia sedang hamil, dan begitu perjalanan pulang dia melahirkan di atas kapal. Nah, di atas kapal perjalanan menuju Mekah inilah kita bertemu dengan 5 tokoh penumpang kapal yang masing-masing membawa kisah dan pertanyaan dalam perjalanan hidupnya. 5 kisah tersebut dikemas dalam sebuah perjalanan panjang kerinduan. Kita langsung masuk ke kisah yang pertama. Ini adalah kisah tentang masa lalu yang memilukan. Kisah ini dimiliki oleh seorang guru ngaji yang bernama Bunda Upe. Bunda Upe ini menaiki kapal Blitar Holland bersama dengan suaminya untuk menunaikan ibadah haji ya. Namun ternyata Bunda Upe ini memiliki kisah masa lalu yang sangat memilukan. Hal tersebut membuat dia memendam dan membawa pertanyaan besar dalam perjalanan tersebut. Pertanyaan itu adalah, bagaimana kalau orang-orang tahu tentang masa lalunya yang ternyata hanyalah seorang pelacur? Apakah Allah akan menerimanya di tanah suci? Apakah Allah akan menerima haji mantan pelacur? Nah, jawaban dari pertanyaan Bunda Upe ini akan dijawab oleh seorang tokoh yang bernama Ahmad Karaeng atau biasa disebut Guruta. Guruta ini adalah seorang alim ulama termasyhur dari Tanah Makassar yang sangat terkenal dengan kebijaksanaannya dan ilmunya ya. Beliau ini juga ditakuti dan disegani oleh serdadu Belanda karena ceramah dan tulisan-tulisannya di buku. Jadi Guruta ini adalah tokoh yang digunakan oleh penulis, oleh Terelie untuk menyampaikan gagasannya, untuk menyampaikan hikmah dan pelajaran yang dapat diambil oleh para pembaca tanpa bersifat menggurui. Karena membaca pesan-pesan yang disampaikan oleh Terelie melalui tokoh Guruta ini sama halnya seperti kita mendengarkan ceramah atau kayak membaca buku dari guru, para ulama, kiai, ustadz, dan semacamnya ya. Tapi di sini kita nggak merasa digurui gitu, karena pada dasarnya Guruta ini menyampaikan hikmah, pesan, jawaban, pembelajaran, atau kita sebut ceramahnya itu untuk para tokoh-tokoh utamanya. Tapi kita bisa dapat mengambil pelajaran dengan sangat jelas di sana. Untuk yang mau tahu gimana kelanjutan kisah dari Bunda Upe ini dan mau tahu gimana jawaban bijaksananya Guruta, silakan kalian baca langsung bukunya. Kita lanjut ke kisah yang kedua ya, yaitu kisah tentang kebencian kepada seseorang yang seharusnya disayangi. Kisah ini dimiliki oleh seorang penumpang yang bernama Daeng Andipati. Beliau ini adalah seorang pedagang kaya raya yang menaiki kapal Blitar Holland bersama dengan istri dan anak-anaknya untuk menunaikan ibadah haji. Daeng Andipati ini mempunyai segala hal yang membuat orang bahagia. Dia berkecukupan, bahkan sangat kaya raya ya, lebih dari cukup ini mah. Dia punya istri yang cantik, baik. Dia juga punya anak-anak yang lucu, menggemaskan, dan pintar. Tapi di balik itu semua ada suatu hal yang selama belasan tahun mengganjal hatinya. Sesuatu itu adalah sebuah kebencian yang mendalam kepada seseorang yang seharusnya dicintai. Rasa benci yang amat dalam sehingga susah untuk memaafkan. Nah, pertanyaan yang dibawa Daeng Andipati adalah, bagaimana mungkin dia naik haji
membawa kebencian di hatinya. Apakah Tanah Suci akan menerima sesosok anak yang benci kepada ayahnya sendiri? Dan bagaimana cara untuk memaafkan dan melupakan semuanya? Jawaban dari pertanyaan Dayang Adipati ini juga akan dijawab oleh Guruta Ahmad Karaeng. Sekali lagi, buat yang mau tahu kisah lengkapnya Dayang Adipati, kenapa beliau bisa benci dengan ayahnya, terus bagaimana penyelesaian konfliknya, bagaimana jawabannya Guruta, silakan baca lengkapnya di buku novel Rindu. Kita lanjut ke kisah yang ketiga, kisah tentang kehilangan kekasih hati. Kisah ini dimiliki oleh sepasang lansia, Mbah Kakung dan Mbah Putri namanya. Jadi mereka ini mempunyai cinta yang luar biasa. Mbah Kakung sangat mencintai istrinya dan begitu juga sebaliknya. Buah dari cinta mereka adalah perjalanan suci yang sedang mereka jalani sekarang ini. Mereka bertekad akan berkunjung ke Baitullah berdua, meski harus menabung sekian lama agar impian tersebut terwujud. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Di tengah-tengah perjalanan, Mbah Putri meninggal dunia dan mau gak mau jasadnya harus dilempar ke laut. Mbah Kakung pun merasa sangat kehilangan sekali hingga akhirnya muncul pertanyaan ketiga dari Mbah Kakung. Kenapa harus sekarang? Kenapa harus ketika kami sudah sedikit lagi dari Tanah Suci? Kenapa harus di atas lautan ini? Tidak bisakah ditunda barang 1 atau 2 bulan? Atau jika tidak bisa selama itu, bisakah ditunda hingga kami tiba di Tanah Suci? Sempat bergandengan tangan melihat Masjidil Haram. Kenapa harus sekarang? Jawaban dari pertanyaan Mbah Kakung ini juga akan dijawab oleh Guruta Ahmad Karaeng. Kisah ini sedih banget ya. Silakan kalian baca selengkapnya di novel Rindu Terelie. Kita move on ke kisah yang keempat, yaitu kisah tentang cinta sejati. Nah, kisah yang ini dimiliki seorang tokoh bernama Ambo Uleng. Ambo ini adalah seorang pelaut tangguh dengan sejuta pengalamannya. Dia juga pernah menjadi juru kemudi kapal Finisi. Tapi Ambo Uleng menaiki kapal Blitar Holland ini bukan untuk menunaikan ibadah haji seperti penumpang yang lainnya, melainkan untuk pergi dan menjauh dari kehidupannya. Ambo Uleng ini melamar di kapal Blitar Holland tepat sebelum keberangkatan kapal tersebut, yang kemudian diterima sebagai kelasi. Kelasi itu ibaratnya adalah awak kapal dengan pangkat rendah ya. Ini ada sebuah kutipan yang sangat terkenal dari buku Rindu ini, yaitu hanya ada 2 alasan yang membuat seseorang memutuskan pergi sejauh mungkin. 1, karena kebencian yang amat besar. 1 lagi, karena rasa cinta yang amat dalam. Dan pertanyaan yang dibawa oleh Ambo adalah, apakah cinta sejati itu? Apakah besok lusa dia akan berjodoh dengan gadis yang dicintainya itu? Apakah dia masih punya kesempatan? Kisah tentang Ambo Uleng dan gadis yang dicintainya ini akan dibahas secara lengkap di novel Rindu, juga jawaban-jawabannya Guruta, juga tentang ending dari kisah cintanya Ambo Uleng akan dibahas secara lengkap di buku ini. Silakan baca selengkapnya. Oke, sekarang yang terakhir, kisah yang kelima tentang kemunafikan. Kisah ini menceritakan seorang kakek tua berusia 75 tahun yang selalu menjawab pertanyaan-pertanyaan hidup para penumpang kapal. Ya, dia adalah Guruta Ahmad Karaeng. Guruta merasa sebagai orang paling munafik di atas kapal itu. Kenapa? Karena dengan posisinya yang sebagai ulama dan telah menulis ratusan buku dalam hidupnya, selama itu pula dia merasa gak yakin apakah dia sudah sebaik apa yang dia katakan dan apakah dia sudah sebaik apa yang dia tulis. Hal ini membuat dia merasa bahwa dia adalah orang yang paling munafik di antara penumpang-penumpang kapal tadi. Tapi pada akhirnya Guruta tahu dia harus berjuang, harus melakukan sesuatu yang nyata sebagai bukti bahwa dia juga melakukan apa yang dia tulis dan melakukan apa yang dia sampaikan kepada orang lain. Nah, seperti apa perjuangannya Guruta dan siapa yang sebenarnya telah menyadarkan dan secara tidak langsung telah menjawab pertanyaan dan kegelisahannya Guruta? Oh ya, bocoran, Guruta ini sempat ditahan di atas kapal ya, di selnya gitu. Jadi kapalnya punya sel penjara karena Guruta ini kedapatan menulis sebuah buku tentang kemerdekaan. Gimana kisah lengkapnya Guruta? Silahkan kalian baca bukunya ya. Itu ya 5 kisah yang diceritakan dalam perjalanan di atas kapal Blitar Holland menuju Mekah. Untuk rating pribadi aku kasih 4,9. Sejauh ini dari semua bukunya Terelia yang udah aku baca, menurut aku ini paling the best. Tapi aku kan belum baca semua bukunya Terelia, mungkin aja nanti ada yang lebih the best lagi. Kalau nanti ada yang lebih the best lagi, rating Rindu akan turun begitu. Oke,
Kayaknya udah deh gitu aja, kebanyakan takut spoiler. Baca aja ya bukunya ya, silakan dapatkan bukunya di toko buku terdekat atau di perpustakaan terdekat atau pinjam di temen atau bisa juga beli di Play Store. Buku ini 1000% recommended untuk kamu, jadi buruan beli. Oke guys, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mendengarkan. Mohon maaf banyak kekurangan reviewnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan tanpa temu berikutnya. Bye-bye.